Kenalin, aku Hana Dan aku Ratu yang akan menemani kalian di episode kali ini. Nah teman Akta, kalau di episode sebelumnya kan kita ngebahas tentang bagaimana caranya supaya kita bisa pergi ke Jerman. Kalau kali ini kita akan ngebahas tentang pengalamannya selama di Jerman. Oh ya teman Akta, tahu nggak kalau kali ini tuh kita kedatangan tamu spesial. Nah, pada episode sebelumnya tuh kan kita cuma mengundangnya cuma satu orang. Untuk episode kali ini kita mengundang 2 orang sekaligus. Nah, tanpa basa-basi kita langsung sapa aja yuk kakak-kakaknya. Halo Kak. Halo. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Boleh dong, kita mau tahu nama kakaknya siapa, dari kelas berapa? Oke, halo. Jadi aku Catima Ananda Farita, dipanggilnya Atim. Aku dari kelas 12 IPA 1. Halo, perkenalkan, namaku Cita Cendekia Ramadhani, biasa dipanggilnya Cita, dari kelas 12 MIPA. Sibuk nggak Kak hari ini Kak? Belakangan ini? Lumayan. Lumayan banyak tugas, apalagi masuk kelas 12 mah nambah banget. Lebih Banyak ya. sibuk di sini atau di Jerman? Sebenarnya nggak bisa dibandingin sih, karena baik di Jerman maupun di sini sama-sama punya kesibukan yang berbeda, jadi sama-sama sibuk. Gimana sih Kak? Aku mau tahu dong perasaannya setelah pulang dari Jerman ke Indonesia. Perasaan. Semuanya. Kalau aku jujur bisa dibilang sedih ya, soalnya walaupun bisa dibilang bentar ya di sana, nggak bentar tapi nggak lama juga. Tapi tuh pengalaman selama di sana tuh benar-benar seru banget, yang pastinya nggak bakal terlupakan lah ya. Jadi pas pulang ke Indo tuh kayak balik lagi ke Indo nih gitu, harus sekolah lagi. Gitu deh, cukup sedih tapi ya senang juga akhirnya bisa balik ke Indo gitu, kan kangen juga. Kalau Kak Atif? Kalau aku sih kurang lebih sama ya. Di sana kan dari lingkungan, orang-orangnya juga, pembelajarannya juga beda. Balik-balik ke Indonesia langsung masuk sekolah juga kan kalau aku mah. Jadi bisa dibilang seminggu pertama belajar tuh kayak galau gitu lah, pengen balik lagi kalau bisa mah. Gitu. Teman-teman kakak yang di luar sana gimana? Ya Masih saling komunikasi atau enggak? paling kadang komunikasi lewat IG sih gitu, DM. Sama sih kalau aku juga, kalau yang dari teman-teman yang dari luar negeri kita ada grup Instagram gitu, kadang masih ada beberapa yang berkabar. Sama kalau teman-teman yang dari Indonesianya, kita juga ada grup di WhatsApp, dan bahkan bisa dibilang cukup sering sih ngobrol-ngobrol. Boleh diceritain gak sih Kak pengalamannya selama belajar di Jerman? Terus di sana tuh ada kesulitan gak sih? Iya. Sama kesulitannya tuh worth it gak buat untuk ke Jerman gitu? Untuk berjuang ke Jerman? Pengalaman di sana bisa dibilang secara keseluruhan alhamdulillah menarik ya, sangat menyenangkan karena belajar 3 minggu di sana. Kan namanya kursus bahasa ya, kita belajar, cuman sampai setengah hari doang, terus sisanya banyak kegiatan lain. Kegiatannya kebanyakan diatur, mau itu kunjungan ke museum, kunjungan ke kota lain, atau permainan yang diatur sendiri dari sananya gitu. Kalau kesulitan dari aku sendiri mungkin paling kerasanya di minggu pertama sih, karena pertama kan kita harus beradaptasi ke sana, beda banget dari cuaca, apalagi kerasanya jam tidurnya, karena di sana gelapnya baru jam 10 ya, terus subuhnya 3:30 ya. Jam 3 lebih udah subuh. Cuacanya gimana tuh Kak? Lebih dingin atau hangat atau biasa aja? Cuacanya walaupun di sana summer, musim panas, tapi Oh, ya. dingin banget. Menurut aku lebih dingin dari di Bandung, sampai aku sering kalau keluar itu menggigil ya. Dan kesulitan lain itu kata aku itu si pergaulannya ya, karena bisa dibilang karena orang sana itu beda sama kita, itu kan pertama kayak beda aja gitu ya, Beda tipe pergaulannya gitu ya. ya. Dan kita pun kalau mau bergaul juga harus hati-hati karena emang ada
pergaulan yang bisa menurut kita kurang baik gitu kan. Ya, kebanyakan gitu, apalagi cowok-cowoknya gitu. Selama di sana kakak butuh berapa lama buat adaptasi? Kayaknya seminggu pertama deh. Aku ingat seminggu pertama di sana itu kerasanya lama banget. Jadi pendiam kan? Ya pendiam gitu, gak banyak bergaul. Tapi justru 2 minggu terakhirnya malah terasa cepat banget, gak kerasa tiba-tiba udah mau pulang aja gitu. Kalau Kak Cita? Dari pengalaman ya, kalau aku sendiri seperti yang tadi udah aku bilang, seru banget banget. Ya kita kan di sana belajar bahasa Jerman ya, maksudnya kapan lagi gitu kita belajar bahasa Jerman di Jermannya langsung, bahkan gratis gitu ya. Terus sama kayak yang tadi Atin juga di aku tuh belajar sampai kurang lebih jam 3-an gitu, terus nanti kita ada kegiatan bebas gitu, kayak contohnya bikin kerajinan gitu. Pokoknya seru banget, soalnya ada beberapa kegiatan yang bahkan di Indo tuh aku belum pernah gitu ya, jadi pertama kali aku lakuin di sana gitu, dan itu seru banget. Contohnya apa kak? Contohnya yang paling aku suka itu aku belajar makrame. Apa itu? Jadi kayak bikin, jadi mirip-mirip ngerajut tapi dia nggak pakai Nggak pakai. ya nggak pakai jarum, dia pakai tangan cuma ditarik. Oh bisa kak? Bisa. Nggak, hasilnya jadi apa kak? Misalnya bisa jadi aksesoris gitu. Kalau kemarin aku bikin gelang dari benang itu. Dibawa pulang. Ya tentunya pastinya dibawa pulang. Kesulitan ya, paling nggak jauh dari bahasa, cuaca, makanan. Kalau bahasa kan walaupun sama peserta lain tuh kita kan sesama yang belajar bahasa Jerman, tapi karena kita dari beda negara yang beda-beda, otomatis yang nggak jarang kita ngomongnya pakai bahasa Inggris. Ditambah kalau aku ngomong sama teman-teman yang dari Indonesia tetap bahasa Indonesia, jadi jujur kadang tuh di kepala tuh rasanya wah pusing, ini bahasanya campur aduk gitu ya. Kalau cuaca di sana tuh ya kayak kata Atif tadi, walaupun summer tapi dingin banget, dan kebetulan di kota aku itu sering banget hujan. Hujannya pun nggak kayak hujan di Indo yang kayak sebesar-besarnya hujan di Indo, kayaknya masih kalah sama di sana. Bahkan anginnya pun Paling parah anginnya. ya anginnya gede banget, kayak kita jalan bawa payung pun itu payung Terbang. ya separah itu aja. Terus dingin, susah deh. Terus makanannya jujur kurang masuk ya sama selera aku, jadi nggak jarang kayak aduh ini. Tapi gimana menu gitu. favorit kakak apa? Favorit ada, jujur aku nggak tahu namanya, tapi ada satu gitu kayak sup ayam gitu, kayak cream soup gitu, dan itu tuh di antara semua makanan yang disediain di kantin situ tuh itu paling enak. Kalau kak Atif? Kalau ngomongin makanan, justru kalau aku di tempat aku beda sama Cita. Kalau kata aku makanan tiap hari enak banget kayak makanan restoran gitu. Kalau aku favoritnya pernah disajiin namanya kayak pasta gitu, noci gitu, pakai keju gitu di atasnya, sama ada pesto juga, itu enak banget kata aku. Oh, sama aku ada satu lagi yang aku suka tuh namanya schnitzel. Oh, Dia iya. tuh kayak katsu gitu ya. Mirip katsu. Mirip katsu. Kayak enak banget. Keren. Selama di sana kakak tinggalnya di mana kak? Kalau aku, jadi itu tuh kayak ada semacam asrama gitu. Jadi ada beberapa gedung, jadi ada gedung asramanya buat tempat kita tidur, sama ada ruang belajarnya, kelasnya, sama ada kantin gitu. Kalau di Gedungnya bisa-bisa. ya kalau di aku gedungnya misah-misah, jadi kayak di satu wilayah gitu, terus ada gedung buat asramanya, ada gedung buat kelasnya, ada juga kantinnya. Nah kalau Cita mah misah-misah, kalau di tempat aku malah itu ada beberapa gedung gitu tapi semuanya nyambung. Jadi ada gedung utamanya, ada dapur tempat kita makan, terus ada tempat belajarnya juga, kelas-kelas, sama ada ruang-ruang kumpul gitu. Itu nyambung semua dengan asrama-asrama lainnya gitu. Tentunya yang laki-laki sama perempuan dipisah. Nyaman gak kak tidurnya? Menurut aku sih nyaman-nyaman aja ya tempat tidurnya. Alhamdulillah nyaman sih. Cuman emang paling susah bangunnya ya karena jam tidurnya gak enak. Oh, terus gak ada guling. Iya, cuma ada bantal selimut ada. Tapi
tapi bawa boneka nggak Kak? Nah itu dia kelupaan. Tapi sejauh ini ya fine-fine aja sih, nggak ada masalah. Terus fun fact dari kota masing-masing kakak tuh kayak gimana sama hal-hal yang beda gitu dari Jerman ke Indonesia gitu. Apa yang bedanya gitu, hal yang beda. Ya kalau kata aku sih, aku kan di kotanya Bremen. Bremen itu mungkin kalau baca-baca tentang kota-kota di Jerman, ada patung terkenal namanya Bremer Stadtmusikanten. Itu tuh patung dengan hewan-hewan yang tumpuk-tumpuk itu. Kebetulan aku juga kunjung ke sana. Sama Bremen itu ternyata kota yang bisa dibandingin dengan kota lain itu sangat kecil banget. Dan asrama aku itu di tengah-tengah kota Bremennya. Fun fact lain apa ya? Kalau perbedaan Jerman dengan di sini ya, kalau menurut aku orang Jerman itu lebih individualis sih daripada orang Indonesia. Jadi kalau kata aku mungkin bisa menurut kita kurang ramah, tapi emang individualis aja gitu mereka. Kalau aku yang beda, aku sendiri kan ada di kota Sankt Peterwarding ya, itu tuh letaknya di Jerman Utara dan kebetulan di pinggir gitu, jadi dia tuh ada pantai. Ini kalau di sana tuh pantainya tuh sering banget surut. Kan pernah kita tuh jadwal buat pergi ke pantai itu sekitar jam 7 malam 7 malam sampai jam 7 malam, pokoknya udah malam aja ya, tapi masih terang, di sana masih terang. Kita ke pantai dan di situ tuh nggak ada airnya, jadi kita main ke pantai tapi nggak main air. Airnya lagi surut. Ya airnya lagi surut. Terus setahu aku tuh itu dia pasang surut itu setiap 2 jam sekali. Sama yang beda dari Indonesia tentunya banyak ya. Mulai dari cuaca ya, sama kayak yang Atim tadi bilang, juga orang-orangnya lebih individualis. Bahkan pernah aku dapat tugas buat kayak wawancarain ya orang-orang di sana tuh. Waktu kita tanya maaf ada waktu nggak, mereka tuh langsung jawab kayak enggak, maaf, langsung gitu. Jadi jujur kena mental duluan ya sebelum nanyanya gitu, kayak aduh ini siapa nih yang bisa ditanya gitu, karena jujur nggak bisa ditebak gitu mana orang yang mereka welcome sama orang asing, mana yang mereka nggak peduli aja gitu loh. Ya, aku juga pernah dapat tugas yang sama kayak Cita. Jadi kita disuruh ngewawancarain orang-orang di kota, dan kayaknya lebih dari 60% itu pada nolak langsung. Bener. Mereka itu kayak Nolak. sibuk atau mungkin emang karena emang Nggak wajar mau ya aja. takut sama orang asing gitu. Bahkan kebanyakan yang mau menjawab, kalau nggak salah aku nanya, kebanyakan yang jawab itu malah orang asing yang sebagai turis di sana juga gitu. Jadi ngomongnya malah pakai bahasa Inggris bukan Jerman. Tinggi-tinggi kakak orangnya? Tinggi banget. Tinggi banget ya. Tinggi. Bahkan aku di sana kan termasuk umurnya yang paling tua ya, di sana 17 tahun. Tapi setelah ngobrol-ngobrol sama yang lain, mereka kebanyakan kiranya aku tuh masih bocil gitu, Iya, karena masih banyak pendek. yang kaget aku Iya. dikasih tahu umur. Soalnya mereka rata-rata masih justru lebih muda dari kita gitu. Iya. Bahkan yang 14 tahun juga ada. Ya. Tapi mereka tinggi-tinggi. Tapi mereka muda-muda Iya. kayak perawakannya kayak orang tinggi, tapi kayaknya yang bagus tuh pemikiran mereka udah lebih dewasa juga menurutku dibandingkan dengan orang-orang Indonesia.